Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umur, murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu jangan pilih-pilih orang. Kalau anggota dewan dihormati, kalau anggota dewan kabupaten kurang hormat. Kalau tingkat kecamatan memang tak ada anggota dewan. Mau siapapun dia, apapun kedudukannya, dia adalah sama. Semuanya berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati di dalam tanah, akan dimakan cacing gilo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kampung saya ada namanya cacing gila. Dia bersuara kalau pas azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah azan maghrib. Disitulah dia bersuara. Di situ orang-orang sholat. Disitulah dia ribut. Di situ imam baca ayat. Di situ pula lah digasnya sepeda motor. Illadhu alaihim fahimhim fahimdhalli. Tahlizat mampus namanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Allah semuanya malam ini mendapatkan pahala silaturahim. Yang umurnya pendek dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya jodoh dijumpakan Allah jodoh. Jumpakan Zubaidah. Tak ada yang berani mengaminkan. Takut semua. Silaturahim. Yang kedua, memperkuat. Silaturahim itu menguatkan. Saya tadi sebetulnya lelah. Pagi tadi tausiah, habis tausiah, lalu kemudian siang tausiah pula tadi di lahat inilah tempat yang paling sempit. Lihat yang lahat sempit saking banyaknya jamaah. Habis dari lahat naik mobil, pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Akhirnya sampai. Rasa badan panas dingin. Ini bisa apa tak tausiah. Tapi begitu menengok jamaah ramai, kuat dia, bangkit semangat, suara pun bangkit. Itu menunjukkan silaturahim memperkuat. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, apa obat kuat? Rajin silaturahim. Tak ada makan apa-apa, tak ada makan suplemen. Dokter ngasih tahu saya tengok Ustaz perjalanannya ke sana kemari, kejap-kejap terbang di sana, sebentar terbang di sini. Itu apa Ustaz makan? Saya tak ada makan apa dokter. Paling makan kapal selam. Itu pun kalau saya tembak. Ustaz jangan makan minum suplemen, nanti buah pinggang Ustaz rusak. Itu racun Pak Ustaz. Dokter yang ngasih tahu saya. Ternyata yang memperkuat kita adalah silaturahim. Bayangkan dari sekian ribu jamaah malam ini, baik yang langsung di masjid ataupun di luar ataupun yang nonton streaming, semuanya mendoakan untuk Ustaz Abdul Somad. Setiap orang mendoakan saya 3. Assalamualaikum. Selamat badanmu, selamat matamu, selamat jantungmu, selamat buah pinggangmu, selamat paru-parumu, selamat otakmu, selamat ginjalmu, selamat hartamu, selamat anakmu.
wa rahmatullah. Semoga Allah memberkahimu, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, wa barakatuh, rahmat dan berkah. Setiap orang minimal mendoakan 3. Makanya salam jangan ini banyak orang jamaah ini Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membangkitkan semangat kita malam ini insyaallah. Maka yang sakit-sakit rajin-rajin silaturahim, yang lemah-lemah badannya datang bersilaturahim. Saya pribadi kalau sakit tak bisa saya terbaring di tempat tidur di kamar, bangun saya jumpa saya jamaah. Insyaallah sering berjumpa dengan jamaah sehat. Sudah saya praktekkan langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sakit-sakit, mandi, berwudu, pergi ke masjid, dua gendangnya. Kalau tak sehat, cepat mati. Tapi insya Allah rata-rata makin sehat. Sudah dipraktekkan, bukan sekedar nyuruh orang saja. Silaturahim. Dia sendiri tak pernah bersilaturahim. Atamuruna nasa, apakah kamu suruh orang wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca Al-Quran tapi tak pernah mengamalkan isinya. Saya mengatakan silaturahim memperkuat. Sudah saya praktekkan sendiri, karena doa-doa orang soleh semuanya menembus pintu-pintu langit. Tak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa orang banyak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Suara saya jelas, tapi sound systemnya satu cuma. Silaturahim memperkuat. Ukhuwah ini bukan pindang, itu kuah. Ukhuwah, persaudaraan. Tadi kata Pak protokol pembawa acara, Ustaz Somad, mau pakai bahasa apapun terserah. Mau pakai bahasa Inggris, mau orang Inggris, mau orang Belanda, mau orang Arab, mau orang Jepang, mau orang Afrika. Kita semua ukhuwah, dipersaudarakan. Ada namanya ukhuwah Islamiyah. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah kita ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi saudara kita yang ada di luar sana, tidak semuanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang keluar, ada yang di dalam, intern, sama-sama orang Islam, sukunya macam-macam, dari Sabang sampai Papua. Maka persaudaraan dia, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada seorang anak kandung, bukan anak adopsi, bukan anak angkat, bukan anak tiri, anak kandung. Tapi kemudian anaknya itu murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mati si bapak, meninggal dunia. Apakah anaknya dapat harta warisan? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Ini perhatikan baik-baik, masuk tes CPNS. Seorang bapak punya anak, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung. Tiba-tiba anaknya murtad. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat. Meninggal si bapak. Apakah anaknya dapat harta warisan menurut Islam? Tak dapat harta warisan. Walaupun anak kandung, begitu hukum Islam menjelaskan bahwa dia bersaudara, sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah, ya. Tapi masalah harta warisan, mati si bapak, didoakan oleh anaknya, berbeda agama, apakah doanya sampai?
Adapun nanti kalau ada pengajian yang memecahkan persatuan, yang merusakkan ukhuwah kita, hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah khilafiyah, jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau ada ustadz yang datang ke Pali berceramah, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, satu Muharram bid'ah. Jangan dilawan, diam aja, tapi semua yang dibid'ahkannya itu laksanakan terus. Setuju? Karena kalau dilawan itu menghabiskan air liur. Kalau kita lawan dengan suara kuat, suara dia lebih kuat. Kenapa? Karena dia dapat transferan duit lebih banyak. Kalau dilawan pakai channel dia lebih banyak. Cobalah cari channel yang mengajak maulid dengan yang membid'ahkan maulid. Paling banyak membid'ah-bid'ahkan. Kenapa? Duitnya banyak, dapat support dari luar negeri, banyak support dan lain-lain lembaga-lembaga yang luar biasa. Jadi cara melawannya apa? Senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Mana tahu nanti datang ke Pali orang berceramah maulid bid'ah, mencium tangan Habib bid'ah, mereka bukan keturunan Rasulullah. Jangan lawan, senyum aja. Hehehe. Tapi setelah itu langsung buat acara maulid arba'in, 40 hari 40 malam. Setuju? Kalau kita berhenti, kalau kita capek, kalau kita lelah, berarti dia menang. Kalau kita teruskan, kalau kita buat, lama-lama dia sesak napas, lama-lama dia sakit jantung. Capek aku lah, capek. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan kecuali kita terus melaksanakan. Selama kita yakini ini benar, ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak umat ke masjid, memakmurkan masjid adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak ngutang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mau ikut Nabi kalau tak cinta kepada Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Orang Pali ini siapa yang paling dia cintai? Orang Pali ini siapa yang paling dia cintai? Kalau cinta dengan orang tua, di akhirat nanti dijumpa dengan orang tua. Orang tuanya tanya dulu, mak cinta dengan siapa? Dengan artis sinetron. Dengan itulah nanti di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Di sebelah kiri saya Habib Mahdi, di sebelah kanan saya Ustadz Kemas Ali. Saya berharap saya dengan Ustadz Kemas Ali dan Habib Mahdi, kami bertiga masuk dalam surga. Jamaah tak pasti, tapi mendengar amin dari jamaah yang tulus ikhlas tadi. Padahal jelas-jelasnya yang saya sebut cuma kami bertiga. Aku, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi, kami bertiga masuk surga. Begitu lepasnya jamaah, tak berpikir-pikir lagi mengatakan amin. Dia tak ada bertanya, lalu kami ini masuk apa tidak? Padahal jelas yang kukatakan tadi bertiga. Aku, saya, dengan Habib Mahdi, dengan Ustadz Kemas Ali masuk surga. Jamaah tanpa berpikir panjang berkata amin. Karena ketulusan hati mereka. Dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kau pun juga masuk surga bersama. Orang tulus ikhlas tak berpikir panjang. Sebagaimana maling yang tulus juga tak pernah berpikir panjang.
Orang yang ingin beramal soleh tak berpikir panjang, sebagaimana orang ingin berbuat dosa juga tak pernah berpikir panjang, karena penyesalan selalu terjadi setelah perbuatan. Setelah tertangkap polisi, setelah tertangkap Badan Narkotika Nasional, setelah tertangkap oleh Satpol PP, barulah kemudian mengatakan, aku menyesal Pak. Memang penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya, karena tak dapat.